Saya diberi tema bersatu membangun gereja Pasundan. Untuk itu saya akan memilih pembacaan dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat 20 sampai 21. Yohanes 17 ayat 20 sampai 21 kata-katanya begini. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Bu Bapak dan saudara-saudara sekalian, kita tentu tahu pepatah yang berkata bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bukan kawin lagi ya. Bercerai. Ya, pepatah itu mau mengatakan bahwa persatuan itu sesuatu yang sangat penting, bukan saja memperkuat. Saya pernah memperagakan lidi, sapu lidi kalau satu mudah dipatahkan, tapi kalau dia ada dalam kesatuan dengan yang lain lebih kuat gitu ya. Persatuan bukan cuma memperkuat tapi juga memungkinkan pekerjaan-pekerjaan besar bisa terlaksana. Ya, tidak mungkin kita melakukan pekerjaan yang besar kalau dilakukan sendiri saja, membangun gedung saja misalnya, tidak mungkin dilakukan oleh satu orang saja, tapi membutuhkan banyak orang. Dalam kehidupan kita sehari-hari ada banyak contoh di mana persatuan itu menjadi sesuatu yang penting untuk dilakukan. Semut bekerja sama sehingga bisa membangun sarangnya yang bagus. Keluarga bekerja sama sehingga membangun kehidupan yang harmonis. Tim, paduan suara, untuk menyanyikan lagu yang indah, perlu kekompakan, perlu kerjasama. Jadi sekali lagi persatuan itu adalah sesuatu yang penting dan berguna. Kita paham betul soal itu. Namun Bapak Ibu sekalian, harus kita sadari bahwa persatuan itu tidak mudah. Kerap kali perbedaan-perbedaan menjadi tantangan. Ada cara pandang yang berbeda, ada karakter yang berbeda, gitu ya, sehingga keluarga tidak begitu saja ketika menikah lalu jadi satu. Ya, ada perbedaan karakter, ada perbedaan kebiasaan, ada perbedaan latar belakang. Kalau dalam keluarga saja persatuan membutuhkan waktu, terlebih persatuan yang melibatkan banyak orang seperti gereja. Jadi memungkinkan dalam kehidupan gereja ada hal-hal yang memang tidak mungkin kita selalu sehati sepemikiran. Karena itu persatuan bukan sesuatu yang terjadi begitu saja, bukan sesuatu yang kita terima seperti sesuatu yang ya sudah jadi, ya. Tapi persatuan adalah sesuatu yang harus diupayakan, yang harus dikerjakan, yang harus kita upayakan, usahakan supaya bisa terwujud. Nah, bacaan kita hari ini diambil dari Yohanes 17, ini adalah potongan doa syafaat Yesus. Yesus berdoa sebelum penderitaannya, dan menariknya dia berdoa bukan cuma untuk murid-muridnya saja pada waktu itu. Di ayat yang ke-20 tadi dikatakan, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Berarti Yesus berdoa buat kita yang percaya kepada Yesus karena pemberitaan para murid. Lalu apa isi doa Yesus? Yesus berdoa supaya mereka menjadi satu. Jadi Yesus berdoa supaya kita menjadi satu. Kenapa?
Karena Yesus kenal kita. Yesus tahu bahwa kita bukanlah orang-orang yang otomatis hidup rukun. Dia tahu bahwa untuk menjadi satu bagi kita tidak mudah. Dia tahu bahwa gereja itu terdiri dari orang-orang yang bukan orang-orang yang sempurna, tapi orang-orang yang sedang dipulihkan. Dan karena itu perbedaan pendapat bisa mengarah pada konflik, pada persaingan, pada perpecahan. Dan itu sudah terbukti di banyak kehidupan gereja, bahkan terjadi konflik yang membuat perpecahan. Nah, ada satu hal yang lebih dalam lagi di samping Yesus berdoa. Yesus berdoa supaya persatuan itu terwujud karena memang persatuan itu tidak mudah. Persatuan itu rawan pada konflik, pada persaingan, tapi yang lebih dalam lagi, Yesus berkata supaya mereka menjadi satu itu bukan supaya kita bisa bekerja sama, bisa membangun saja. Tapi Yesus mengatakan, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Jadi persatuan itu bukan supaya kita bisa bekerja sama, melakukan sesuatu secara lebih mudah. Tapi persatuan itu adalah cermin dari kehidupan Allah sendiri. Allah yang kita kenal adalah Allah Tritunggal, Allah yang berbeda-beda pribadinya, tetapi yang punya kasih, tujuan, dan kehendak yang sama. Dalam bahasa dogma kita mengatakan Allah yang kita kenal itu Allah yang menyatakan diri dalam 3 pribadi, tapi hakikatnya sama. 3 pribadi yang berbeda, tetapi yang disatukan dengan kasih. Dan kasih persatuan Allah Tritunggal itu adalah kasih yang sempurna, kasih yang sungguh-sungguh baik, kasih yang sungguh-sungguh paripurna. Dan karena itu ketika kita mewujudkan persatuan, maka kita sedang menyaksikan bahwa Allah Tritunggal itu adalah Allah yang esa, Allah yang hidup dalam kesatuan. Jadi persatuan bukan cuma strategi kehidupan kita, supaya gereja gampang dibangun, supaya kita bisa mengumpulkan kekuatan untuk melakukan sesuatu. Enggak. Tapi persatuan itu adalah kesaksian iman kita. Kita perlu bersatu karena dunia baru akan percaya Allah itu adalah Allah yang esa kalau kita hidup dalam persatuan. Pertanyaannya buat kita, lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau kita tahu bahwa sesungguhnya tidak mudah buat diri kita ada dalam persatuan, tapi di lain pihak kita juga sadar bahwa persatuan itu adalah sesuatu yang penting, yang bukan saja baik untuk pekerjaan kita, tetapi menjadi sebuah sarana kesaksian kita. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, Bu Bapak sekalian. Yang pertama, mari kita mulai dengan kesadaran bahwa persatuan itu tidak mudah. Akui saja, ya, tidak usah kita menutup-nutupi, oh gereja itu, gereja kita, gereja yang sehati, sepikiran, gereja kita, gereja yang selalu ada dalam persatuan, gereja kita adalah gereja yang mendasarkan hidupnya dengan kasih. Persatuan itu bukan berarti bahwa kita harus sama, dan perbedaan itu juga bukan sesuatu yang buruk. Kalau tidak ada perbedaan, maka tidak ada kemajuan. Jadi perbedaan adalah sesuatu yang baik. Masalahnya bagaimana kita mengelola perbedaan itu supaya persatuan tetap terjaga. Yang diperlukan untuk itu adalah kerendahan hati. Kita belajar untuk menghargai orang lain yang berbeda dengan kita. Belajar mendengar sebelum kita bicara. Belajar memahami sebelum kita menghakimi. Belajar untuk mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.
Dan lebih dari itu, kita bukan cuma mementingkan kepentingan bersama, tapi kepentingan Kristus, kepentingan Tuhan. Ibu Bapak sekalian, yang menyedihkan adalah seringkali konflik di dalam gereja itu terjadi bukan karena persoalan-persoalan besar, masalah-masalah hidup atau mati, tapi kerap kali karena persoalan-persoalan kecil, remeh-temeh, yang nggak penting, gitu ya. Soal konsumsi lah, soal penataan lah, soal mana yang jadi prioritas lah, begitu. Hal-hal yang sebenarnya tidak penting, tapi kerap kali menjadi sumber konflik. Karena itu, saya katakan yang pertama, marilah kita belajar untuk merendahkan hati. Semakin kita rendah hati, maka semakin kecil kemungkinan konflik terjadi. Semakin rendah hati, semakin besar kemungkinan kita hidup dalam persatuan karena kita sungguh-sungguh menghargai perbedaan. Yang kedua, marilah kita juga menyadari bahwa yang membangun gereja itu bukan kita. Yang membangun gereja itu adalah Allah sendiri. Pemilik gereja itu Allah, bukan kita. Kadang kita merasa bahwa gereja tergantung pada kemampuan manusia. Kita bangga pada kegiatan-kegiatan kita yang hebat, kita bangga pada program-program kita bangga pada pelayanan-pelayanan kita yang sudah kita lakukan. Oh, kita sudah bisa bikin ini, bisa bikin itu, bisa membangun ini dan itu. Namun Alkitab mengingatkan bahwa pemilik gereja adalah Kristus sendiri. Kita hanyalah rekan sekerja Allah. Dan kesadaran ini penting karena ketika kita merasa gereja adalah milik Tuhan, maka kita tidak akan terlalu sibuk untuk mementingkan kepentingan diri sendiri. Ya, apa yang saya inginkan tidak harus terwujud karena bukan keinginan saya yang harus terjadi, tapi keinginan Tuhan. Dan untuk mencari kehendak Tuhan itu saya harus mendengar orang lain. Saya tidak hanya mengandalkan kepentingan kepintaran diri sendiri, saya tidak hanya mengandalkan analisa saya sendiri, kehebatan saya sendiri, tapi saya harus mendengar orang lain karena ketika kita mendengar bersama-sama, kita mencoba untuk mencari kehendak Tuhan itu. GKP tidak dibangun oleh seorang pendeta, tidak dibangun oleh sekelompok majelis, tidak dibangun oleh satu generasi. GKP adalah karya Allah. Kita hanyalah rekan sekerjanya. Karena itu mari kita bekerja sama, bukan saling bersaing, karena yang terjadi adalah kehendak Allah, pemilik gereja. Yang ketiga, Ibu Bapak sekalian, teruslah berdoa agar Tuhan memampukan kita hidup dalam persatuan. Menarik, Yesus tidak memberi perintah, kamu harus bersatu. Tapi Yesus berdoa supaya kita menjadi satu. Karena itu, tepatlah kalau pagi ini dalam persekutuan doa ini, kita bersama-sama pertama-tama memohon dulu kepada Tuhan, Tuhan berikanlah kesatuan hati dalam hidup kita. Kita bersama-sama menyadari kekurangan kita sebagai manusia yang sulit berada dalam persatuan, yang seringkali dikuasai oleh ego kita sendiri-sendiri. Kita berdoa supaya kita dijauhkan dari persaingan, dari iri hati, dari perpecahan, dan supaya hati kita diikat dalam persatuan oleh kasih Kristus saja. Tuhan Yesus telah berdoa agar kita menjadi satu, dan doa itu masih relevan sampai sekarang. Di tengah perbedaan yang ada dalam kehidupan kita, mari terus belajar hidup dalam kerendahan hati, mari kita mengingat bahwa gereja adalah milik Tuhan, dan mari terus berdoa agar Roh Kudus mempersatukan hati kita. Amin.